Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Putri Agustin, NIM 201210074. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan review materi mengenai mata kuliah Masail Fiqhiyah tentang hukum KB dan sterilisasi dalam Islam. Yang pertama yaitu tentang pengertian KB atau keluarga berencana. KB atau keluarga berencana merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh sebuah keluarga untuk mensejahterakan kehidupannya dengan jalan mengatur jarak kelahiran dan jumlah anaknya. Fungsi dari KB atau keluarga berencana yang pertama yaitu mencegah jumlah anak, yaitu agar anak tidak terlalu banyak. Yang kedua yaitu merencanakan kelahiran anak sesuai dengan kehendak keluarga. Kemudian yang ketiga, menentukan jumlah anak sesuai dengan yang dicita-citakan dan sesuai dengan kesehatan ibu dan juga kemampuan dalam keluarganya. Selanjutnya yaitu terkait macam-macam KB atau alat kontrasepsi. Yang pertama yaitu yang bisa digunakan yaitu pil, yang kedua obat suntik, dan yang ketiga susu KB atau implan, dan yang keempat yaitu mengkonsumsi jamu. Selanjutnya yaitu terkait sterilisasi. Sterilisasi merupakan proses pemandulan laki-laki atau perempuan dengan jalan operasi supaya tidak mendapatkan keturunan. Sterilisasi ini bagi laki-laki disebut dengan vasektomi atau fasciculation, yaitu saluran mani dipotong dan kedua ujungnya diikat agar sel sperma itu tidak mengalir. Kemudian sterilisasi bagi perempuan dinamakan tubektomi atau tubal ligation, yaitu saluran sel telur dipotong dan kedua ujungnya ditutup agar sel telur tersebut tidak keluar. Sterilisasi ini berakibat pemandulan tetap. Jadi, ketika sterilisasi ini memang sudah dilakukan, maka seseorang tersebut tidak akan bisa mendapatkan keturunan lagi. Selanjutnya yaitu tentang KB dan sterilisasi dalam hukum Islam. KB atau keluarga berencana dalam hukum Islam itu diperbolehkan karena melihat dari tingkat kesanggupan keluarga atau orang tua dalam memenuhi kebutuhan dari keturunannya tersebut, seperti kebutuhan ekonomi dalam sehari-hari, kebutuhan kesehatannya, kemudian pendidikan dari keturunannya tersebut. Bahkan bisa menjadi berdosa apabila dalam sebuah keluarga tersebut memiliki keturunan yang sangat banyak tetapi tidak bisa memenuhi dari kebutuhan dari keturunan-keturunan tersebut. Dan dasar dari hukum KB ini diperbolehkan itu tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Di situ dijelaskan bahwasannya tingkat perekonomian atau tingkat kemampuan seseorang dalam ekonomi, kesehatan, dan pendidikan itu harus bisa memenuhi atau mencukupi dan bisa mensejahterakan keturunan-keturunannya. Jadi apabila dalam sebuah keluarga tersebut memang tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan dari keturunan yang banyak, maka bisa dicegah melalui KB tersebut untuk mencegah keturunan agar tidak terlalu banyak. Kemudian selain itu juga di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 itu dijelaskan bahwasannya bayi itu harus menyusu selama 2 tahun penuh. Jadi agar bayi itu bisa memiliki kebutuhan ASI yang cukup, gizinya juga terpenuhi dari ASI ibu tersebut. Dan apabila dalam proses menyusu bayi pertama tersebut belum selesai dan ibu tersebut hamil lagi, maka akan menyulitkan bayi atau anak pertama tersebut karena ASI-nya belum terpenuhi. Nah, dengan adanya KB tersebut bisa mengatur jarak kelahiran dari anak pertama ke anak kedua dan selanjutnya seperti itu. Kemudian dari hukum sterilisasi yaitu
pada dasarnya sterilisasi itu diharamkan dengan alasan sterilisasi itu, vasektomi dan tubektomi itu dapat menyebabkan kemandulan tetap. Kemudian sterilisasi itu mengubah ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi, yaitu sel sperma dan sel telur. Kemudian selain itu, kenapa sterilisasi itu diharamkan? Karena dalam proses sterilisasi itu membolehkan melihat aurat orang lain. Nah, di situ bahkan bisa melihat aurat yang paling besar, alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Dan sekarang ini banyak juga orang yang melakukan sterilisasi itu untuk menghilangkan adanya keturunan. Jadi banyak timbul pertanyaan bagaimana jika sterilisasi itu dilakukan dalam keadaan yang mendesak atau keadaan darurat. Jadi apabila memang dalam keadaan mendesak dan darurat itu sterilisasi itu diperbolehkan didasarkan pada kaidah fikih yang menyatakan bahwa ad-daruratu tubihul mahdurati, yang artinya keadaan yang darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Jadi kalau memang dalam keluarga tersebut memang posisinya memang mendesak, darurat, memang kebutuhannya tidak mencukupi dan keturunannya itu juga sudah banyak, anak-anaknya juga sudah banyak, maka bisa dihentikan melalui sterilisasi tersebut. Untuk persamaan sterilisasi dengan KB itu sama-sama untuk mencegah terjadinya banyak keturunan. Kemudian dari perbedaannya, KB dan sterilisasi itu apabila KB itu dilakukan itu akan bisa dilepas kembali apabila memang dari keluarga tersebut memang sudah siap untuk mempunyai anak lagi. Kalau memang sudah siap, jadi KB itu bisa dilepas. Namun sterilisasi itu tidak bisa, jadi akan menjadikan pemandulan tetap dan tidak bisa memiliki keturunan lagi. Jadi cukup sekian review materi saya mengenai hukum KB dan sterilisasi dalam Islam. Apabila dari penyampaian saya ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Akhiran, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.